Film diawali Nick, pemeran utama kita, sedang berjalan dan ngobrol bersama temannya Jack. Mereka membicarakan tes ujian detektif Nick yang gagal lagi dan akan diadakan kembali 3 bulan mendatang. Nick meminta kepada Jack untuk tidak membocorkan hal ini kepada istrinya Audrey. Jack pergi. Nick mendapatkan pesan dari Audrey menyuruh menjemputnya dan membelikan obat Claritin. Audrey yang sedang di salon, dia di sini bersama wanita lain, membicarakan kelakuan bapak-bapak yang suka random di rumah dan juga mereka menggosip, membicarakan suami mereka satu sama lain dengan membanding-bandingkan. Sementara di minimarket, Nick sedang belanja. Nick ini tipikal suami yang pelit. Dia membeli barang, selalu memilih yang lebih murah seperti Amazon tiket dan obat yang disuruh oleh Audrey. Obat ini adalah obat untuk alergi. Di sini juga Nick menunjukkan kemampuan detektifnya meskipun terus-terusan gagal tes. Dia mempergoki seorang bocah yang mencuri di minimarket sambil menunjukkan rencananya dan mengancam bocah itu untuk mengembalikan barang yang dicuri atau akan berakhir di penjara. Malamnya, Nick dan Audrey makan malam bersama Jack dan istrinya Holly. Ngobrol lah mereka, berpura-pura Jack dan Nick sudah menyelesaikan kasus besar. Lalu Holly memamerkan berlian pemberian Jack kepada Audrey. Nick yang gak mau kalah, dia bilang punya kejutan juga untuk Audrey. Holly dengan enteng bilang paling Amazon tiket yang akan Audrey terima. Nick tersipu malu mengalihkan pembicaraan dengan bersulang. Setelah selesai di rumah, Audrey mendiamkan Nick. Ternyata hari ini adalah anniversary pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Audrey menuntut Nick untuk pergi ke Eropa untuk menutupi rasa malu dan tidak ingin mengecewakan istrinya. Nick bilang, waktu makan malam kejutan yang telah disediakannya adalah liburan ke Eropa. Audrey yang mendengarnya senang sampai merinding. Besoknya mereka pun pergi dengan uang yang pas-pasan. Mereka berada di kelas ekonomi. Nick terus mengganggu Audrey yang sedang membaca novel misteri undangan pembunuhan. Audrey bilang daripada mengganggu lebih baik Nick tidur saja. Dia pun langsung tidur terlelap. Lalu karena ngorok dari Nick ini mengganggu, Audrey minta ke pramugari penutup telinga. Tapi untuk mendapatkan penutup telinga harus bayar sebesar $9. Jadi Audrey membatalkannya. Audrey yang melihat tirai pemisah antara kelas ekonomi dan bisnis terbuka, dia menyelinap masuk. Tujuan dia ke sini untuk mencuri penutup telinga orang lain. Audrey nggak langsung kembali ke kelas ekonominya. Dia makan kacang di bar pesawat. Lalu dia bertemu dengan Charles Cavendish. Ngobrol lah mereka. Audrey bilang kalau dia sedang dalam perjalanan untuk bulan madu. Lalu datang pramugari untuk mengusirnya. Tapi Charles menghentikannya dan mengatakan kalau dia tamunya. Charles juga menyebut nama lengkapnya kepada pramugari itu dan dia pun langsung pergi. Wajah Charles menurut Audrey seperti karakter penjahat di film-film. Sementara itu Nick terbangun melihat istrinya sudah tidak ada. Audrey masih ngobrol. Charles bicara kalau dia ditinggalkan tunangannya karena tunangannya itu memilih paman dia bernama Malcolm, orang kaya raya. Meskipun demikian, Charles akan mengikuti pesta paman dan mantan tunangannya di kapal pesiar yang menuju Monaco. Tujuan Charles untuk ikut akan menghancurkan pesta. Nick yang terbangun menghampiri Audrey. Meskipun diusir oleh pramugari, tapi dia tetap memaksa untuk masuk dengan menunjukkan lencana polisinya. Nick menguping pembicaraan mereka dan pada akhirnya dia menyela pembicaraan. Audrey memperkenalkan Charles. Ternyata Charles adalah seorang bangsawan Eropa. Dia mengundang Audrey dan Nick pergi berakhir pekan di kapal pesiar. Nick yang mendengarnya dia nggak mau kalah dengan mengatakan bagaimana rencana kita menaiki bus menuju desa yang indah. Audrey meyakinkan kepada Nick kalau ini adalah kesempatan emas. Daripada pergi ke desa, Nick masih terus saja membela untuk mempertahankan harga dirinya di hadapan Charles. Akhirnya Audrey membawa Nick bicara di kamar mandi. Audrey memohon kepada Nick kalau ini adalah kesempatan yang bagus. Kita akan makan enak dan keliling Eropa. Nick bilang dia nggak percaya dengan Charles. Juga Nick ingin mempertahankan rencananya karena dia sudah capek menabung untuk hal ini. Audrey tersadar dan membatalkan ajakan dari Charles. Singkat cerita, pesawat take off di Spanyol. Ketika akan pergi menuju bus mereka, ternyata bus itu
let's do the yacht, okay? We've changed our minds. We're gonna come. Setelah mereka diantarkan oleh Charles, Audrey dan Nick bertemu dengan mantan tunangannya bernama Suzy. Suzy sadar dan tahu rencana Charles yang akan mengacaukan pesta. Dia pun pergi. Lalu datang Toby, sepupu Charles, anak dari Malcolm. Charles mengenalkan Audrey dan Nick kepada Toby, lalu meminta kamar untuk mereka. Di kamar, Audrey membaca berita tentang Suzy yang menikahi seorang kakek tua kaya raya demi 70 miliar dolar. Lalu Audrey bersin karena alergi yang belum diketahui penyebabnya apa. Audrey meminta Claritin yang Nick beli. Ketika diberikan, tentu obat itu adalah obat yang salah. Mereka pergi keluar untuk foto-foto sambil menggosipkan Suzy. Hal itu didengar oleh seorang wanita bernama Grace Ballard. Nick terkejut bertemu dengannya karena Grace adalah seorang aktor yang dikagumi olehnya. Nick yang senang melihat Grace dan Audrey sedikit cemburu, jadi membawa dia pergi dari situ. Mereka ngegosip lagi soal Grace yang wajahnya tiba-tiba berubah, dan Charles menguping mengatakan kalau dia melakukan operasi plastik. Lalu datang tamu spesial, seorang maharaja. Charles menghampirinya untuk ngobrol. Gak lama dari itu, dua orang datang berpakaian tentara dengan penutup mata dan tangan palsu bersama bodyguardnya, mengusir Audrey dan Nick yang tidak dikenali. Terlihat oleh Charles, dihentikanlah olehnya. Audrey dan Nick bertanya siapa mereka kepada Charles. Charles memperkenalkan mereka, Kolonel Ulenga dan Sergei, bodyguardnya. Ulenga ini adalah teman Malcolm yang telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali dari serangan bom ketika perang dulu. Audrey penasaran dengan maharaja, dia ingin tahu juga. Charles malah membawa mereka berkenalan langsung. Ngobrollah mereka. Maharaja ini bernama Vikram. Vikram bertanya pekerjaan kepada Nick, dan Audrey yang menjawab kalau Nick adalah seorang detektif yang cupu karena sering kali gagal tes. Bahkan dia tidak bisa menembak dengan baik. Malam hari di sebuah ruangan, mereka makan malam. Banyak orang dengan berpakaian mewah di sini. Sementara Nick dan Audrey biasa aja pakaiannya. Mereka bertemu lagi dengan tamu spesial, Juan Carlos, seorang pembalap Formula One. Berkenalanlah mereka. Juan ini nggak bisa bahasa Inggris. Malam ini lokasinya berada di Laut Mediterania, Prancis. Satu helikopter datang mendarat di kapal pesiar. Lalu datanglah satu belati, Queens, belati yang sangat berharga, dan datanglah Malcolm bersama Suzy. Dia mengatakan kepada kapten nahkoda bernama Wong untuk keluar bersama krunya karena Malcolm akan melakukan pertemuan keluarga. Malcolm bicara pesta kali ini adalah untuk merayakan pernikahan Malcolm dan Suzy. Suzy mengambil belati, sedangkan Malcolm bicara untuk mengungkapkan perasaannya, terutama kepada Toby karena dia merasa kecewa kepadanya, tidak bisa memberi keturunan karena gay. Malcolm menyambut Grace. Lalu Juan sebagai pembalap di tim Malcolm juga sekaligus anak baptisnya, dan Kolonel Ulenga teman sejatinya. Lalu Vikram, hubungan keluarga yang selalu terjaga dengan Malcolm, juga Charles tentunya. Malcolm ini memiliki surat wasiat kekayaan. Nama orang yang ada di sini kecuali Nick dan Audrey dituliskan di wasiatnya dan akan mendapatkan harta kekayaannya dari Malcolm nanti. Tapi dia dengan sadar mengatakan bahwa kalian semua adalah lintah atau bisa dibilang memanfaatkan kekayaan Malcolm. Dari sini Malcolm melakukan pengumuman dia telah merubah surat wasiatnya menjadi seluruh kekayaannya akan diturunkan kepada Suzy. Malcolm juga bilang dia memutus hubungan dia bersama yang lain. Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu Grace keluar dari ruangan. Malcolm lalu ke meja makan. Dia akan melakukan tanda tangan untuk surat wasiat yang baru. Ada penolakan dari Charles dan Toby, tapi Malcolm tetap akan melakukannya. Namun yang terjadi adalah You shot him. No, I saw someone stab him. semua orang panik ketika tahu Malcolm sudah tertusuk di dada dengan belati. Dia belum sempat menandatangani surat wasiat. Kolonel memegang pistol. Dia mengatakan melihat seseorang yang menikam
Malcolm. Lalu Toby bicara menuduh Suzy pelakunya karena semua ini adalah yang diinginkan olehnya. Grace dan Kapten Wong datang, terkejut melihat Malcolm sudah tewas. Karena keadaan yang panik, Audrey teriak untuk mundur biarkan Nick sebagai detektif yang akan menyelesaikannya. Semua orang percaya. Lalu Nick menginstruksikan kepada Kapten untuk memanggil Interpol di Monaco dan mengunci ruangan ini. Lalu semua orang keluar. Ya, kita tahu konyolnya keluarga ini. Nick bukannya memecahkan kasus, dia malah makan udang lalu tidur. Sementara Audrey yang overthinking karena kejadian ini, penasaran siapa pelaku pembunuhan. Dengan gampang Nick mengatakan kalau pelakunya adalah Toby. Lalu terdengar suara tembakan. Mereka menghampirinya bersama yang lain. Ternyata itu adalah Toby tewas dengan pistol kecil di tangan dan di hadapan mesin ketik. Kapal pesiar berlabuh di Monaco. Audrey bersin lagi karena alergi sesuatu. Lalu seorang detektif bernama Croix akan mengambil alih kasus pembunuhan ini. Dia pun melakukan investigasi, bertanya kepada orang-orang dengan cara terpisah. Mereka semua menceritakan siapa sosok Malcolm dari sudut pandangnya masing-masing. Namun karena Juan tidak bisa bahasa Inggris, dia mengisyaratkan dengan gerak tubuh. Pada akhirnya, kesimpulan mereka pelakunya adalah Nick dan Audrey. Dipanggillah mereka bersamaan. Croix menunjukkan sebuah surat yang ditulis oleh Toby sebelum tewas. Surat itu adalah pernyataan Toby mengaku sebagai pelaku pembunuhan ayahnya. Croix memiliki teori bahwa pelaku pembunuhan adalah Nick dan Audrey karena mereka berdua adalah orang luar yang tidak dikenal oleh Malcolm. Mungkin saja motif pembunuhannya karena uang. Audrey keceplosan mengatakan kalau mereka sedang bangkrut. Silahkan saja cek rekeningnya. Croix semakin yakin dengan pernyataan Audrey. Croix menuduh Nick dan Audrey sebagai eksekutor yang mungkin saja disuruh oleh orang lain. Audrey membela karena banyak bicara di akhirnya dibawa keluar. Kini sisa berdua. Croix langsung bilang dia yakin pelakunya adalah Nick dan Audrey karena Croix melihat latar belakang siapa Nick. Nick ini bukan seorang detektif, dia mengaku-ngaku sebagai detektif. Nick cuma polisi patroli biasa yang gagal tes detektif sebanyak 3 kali. Croix tambah yakin karena Nick seorang pembohong. Croix bilang dia tidak akan istirahat sampai bisa membuktikan kalau Nick dan Audrey adalah pelaku pembunuhan. Dan Nick mengatakan, I will not rest until I prove to you we have nothing to do with these murders. kini acara Grand Prix di Monaco. Juan akan bertanding di sini. Audrey dan Nick tidak mau diam saja. Mereka ingin membuktikan kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Nick memiliki 3 teori. Penyebab kematian Malcolm bisa saja karena uang, cinta, dan balas dendam. Karena semua orang yang berada di kapal pesiar menyaksikan Grand Prix, jadi mereka berdua investigasi bertanya kepada seluruh penumpang kapal pesiar. Dimulai dari Audrey, bertanya kepada Sergei. Tapi sayang, dia tidak mendapatkan apa-apa karena kolonel menginterupsi percakapan mereka. Kolonel bilang sambil menunjuk Sergei dia ini adalah keturunan Prancis. Lalu kolonel menjelaskan soal hukum warisan di Prancis. Hukum di Prancis tidak memperdulikan isi surat wasiat. Semua harta kekayaan harus dibagi rata kepada anak laki-laki. Lalu kolonel menuduh Suzy adalah pelaku. Sementara Nick ngobrol dengan Vikram. Obrolan ini sebenarnya seperti gosip. Nick memfitnah kalau kolonel bilang kepada semua orang pelaku pembunuhan adalah Vikram. Vikram tentu terkejut. Nick juga seolah-olah mengatakan kalau dia membela Vikram di karangan ceritanya. Lalu Vikram dengan yakin bilang kalau pelaku adalah Juan. Juan memiliki motif balas dendam karena tragedi di masa lalu ketika ayahnya Juan sama juga seorang pembalap pernah di-ban oleh Malcolm dari timnya. Audrey mendekat kepada Suzy tapi dia mendapatkan penolakan. Nick ngobrol dengan Grace membicarakan Charles. Menurut Nick ada yang janggal dari Charles. Grace juga mengatakan ia setuju dengan Nick. Nick dari kejauhan melihat Audrey bicara dengan Charles dengan begitu senang. Sementara balapan formula berhasil dimenangkan oleh Juan. Malamnya Audrey dan Nick akan kembali ke hotel sambil membicarakan hasil investigasi mereka. Audrey yakin pelakunya adalah Suzy, tapi berbeda dengan Nick. Dia yakin pelakunya adalah Charles karena Charles mendekati dengan teorinya. Charles memiliki motif yang bisa didasari uang, cinta, dan balas dendam. Charles menjadi pewaris tunggal. Suzy direbut oleh Malcolm.
Maka dari itu dia balas dendam. Tapi teori itu dibantah oleh Audrey. Audrey bilang Nick hanya cemburu kepada Charles karena dia tampan dan wangi. Lalu tiba-tiba selembar kertas muncul dari bawah pintu. Kertas itu bertuliskan datang ke kamar 802. Mereka pun ke sana dan Nick membawa lampu tidur untuk dijadikan senjata. Mereka ke kamar 802. Kamar itu tanpa dikunci. Mereka masuk dan yang terjadi Sergei menyuruh Audrey dan Nick untuk duduk. Di sini dia menceritakan masa lalu. Ketika itu Kolonel memiliki seorang tunangan bernama Madeleine Le Bouteliere. Ketika Kolonel menyelamatkan Malcolm dari bom, lalu Kolonel koma, juga kehilangan tangan dan matanya. Ketika sadar, Madeleine sudah menjadi istri Malcolm, tapi hubungan mereka berakhir. Madeleine meninggal ketika melahirkan anak laki-lakinya yang seharusnya menjadi pewaris dari kekayaan Malcolm. Di sini, Sergei menuduh Kolonel adalah pelaku karena motif balas dendam. Lalu terdengar ketukan pintu. Sergei menyuruh Audrey dan Nick masuk ke lemari dan jangan keluar sampai ada instruksi selanjutnya. Lama menunggu Audrey dan Nick di lemari karena penasaran. Nick keluar lemari. Terlihat Sergei masih berdiri di depan pintu dan mengatakan pembunuhnya adalah, tapi seketika dia tewas. Ada seseorang yang berusaha masuk karena tertahan badan Sergei. Dia tidak bisa membuka pintu. Nick kabur dan tembakan muncul dari luar. Audrey dan Nick kabur melalui jendela, berjalan perlahan melewati kamar Kolonel yang sedang gosok gigi. Lalu sampailah mereka ke sebuah kamar kosong. Mereka masuk, baru saja masuk, suara pintu kamar terdengar. Dan itu adalah Vikram bersama Grace yang akan melakukan cocok tanam. Sementara Audrey dan Nick bersembunyi di bawah kasur. Mereka mendengar percakapan Vikram yang penuh birahi. Tapi sayang, Vikram tidak tahan kalah sebelum bertempur. Si wanita bete keluar dan Vikram menyusul. Audrey dan Nick pergi ke bar. Di bar di TV ada berita tentang kematian Sergei dan wajah mereka juga ada di TV. Kini mereka buron. Croix diwawancara di TV. Di akhir kalimatnya, Croix bilang, Nick bukanlah seorang detektif, dia bisa melakukan apa saja. Kini Audrey baru mengetahui fakta yang selama ini Nick tutupi. Rasa kecewa Audrey memuncak. Selama ini Nick berbohong kepada Audrey. Audrey pergi meninggalkan Nick. Karena Nick tidak ingin berpisah, dia mengikuti Audrey. Sampai akhirnya Charles menjemput Audrey yang tengah duduk. Nick melihatnya dari kejauhan di sebuah toko. Mendengar rencana Charles, mereka akan pergi ke Danau Como. Nick mengambil 2 ponsel di toko. Dia melakukan penyamaran besoknya, menaruh ponsel yang dia ambil di toko lalu ditaruh di tas Suji. Lalu dia menelpon Jack, meminta bantuan untuk melacak ponsel yang dia taruh di tas Suji. Singkat cerita, Audrey dan Charles sampai di Danau Como, Italia. Charles bilang kalau dia akan melakukan pertemuan dengan pengacaranya soal wasiat Malcolm. Dia berjanji akan membagikannya kepada Audrey. Audrey yang menunggu di mobil. Dia melihat obat Claritin Jepang. Lalu dia langsung turun menyusul Charles. Audrey berada di perpustakaan. Dia mencari Charles. Terlihat juga ada siluet seseorang. Ketika sudah lama mencari, tiba-tiba muncul. Kini Audrey mengerti pelaku pembunuhan adalah Charles dan Suzy. Mereka merencanakan itu semua demi warisan. Pewaris satu-satunya harta Malcolm hanyalah Charles. Charles akan membagikan harta warisan kepada Suzy dan mereka bisa balikan. Tiba-tiba ada suara tembakan. Nick memiliki rencana untuk merobohkan lemari buku sehingga akan menghasilkan domino. Setelah itu mereka kabur dan di luar mereka melihat Suzy lalu mengejarnya. Mereka sempat kehilangan jejak. Untung aja ada Juan. Nick dengan ajaib bertanya kepada Juan menggunakan bahasa Latin. Suzy bidiste putamas esa ila intervectora. Yes. Mereka bertiga mengejar Suzy sampai di sebuah gang sepi. Lalu muncul Suzy menodongkan pistol. Audrey mengatakan kalau dia tahu rencana Suzy dan Charles. Dan tiba-tiba dari belakang seseorang bertopeng menembak Suzy, membuatnya pingsan. Nick menembak orang bertopeng, tapi satupun tembakan tidak mengenainya. Orang bertopeng itu kabur dan dikejar oleh Nick dan Juan. Audrey ditinggal bersama Suzy. Audrey mencoba bertanya kepada Suzy siapa pelaku pembunuhan. Semua orang sudah berkumpul merekam Audrey bersama Suzy. Suzy tidak bisa bicara
hanya menggunakan isyarat yang Audrey tidak mengerti. Nick dan Juan masih mengejar. Sempat terjatuh, Nick merobohkan dagangan warga. Dengan ajaibnya, Nick melempar sebuah piring dan itu mengenai topeng sehingga topeng itu hancur dan busurnya juga terjatuh. Nick kembali ke Audrey, mengajak Audrey untuk pergi. Croix melihat rekaman warga hanya sepotong. Dia semakin yakin pelaku adalah mereka. Croix menyuruh menutup bandara dan akses jalan. Tapi tiba-tiba polisi mendapatkan telepon dari Nick. Dia bilang akan pergi ke villa Malcolm. Tanpa susah payah, Croix mendapatkan lokasi Nick dan Audrey berada. Sampailah mereka di villa. Turun dari taksi, bertanya kepada penjaga. Charles berada di lantai 2 kamar nomor 8. Mereka pergi ke sana dan masuk ke kamar. Saat masuk, mereka terkejut melihat Charles sudah tewas dengan keadaan busa keluar dari mulut. Nick yakin dia ini diracun. Kini keadaan kacau. Nick sudah menyuruh polisi datang ke sini dan ternyata pelaku pembunuhan bukan Charles. Nick yang sudah pasrah bilang kepada Audrey untuk menyerahkan diri saja daripada mereka berakhir ditembak, lebih baik di penjara. Audrey meyakinkan kepada Nick untuk percaya diri dan jangan menyerah. Polisi sudah dalam perjalanan menuju villa sementara Nick dan Audrey dia masuk ke sebuah ruangan sambil mengatakan, "Kita memecahkan kasus." Di sini ada surat wasiat dan Kolonel, Vikram, Grace, dan juga Juan berada di ruangan tersebut. Tiba-tiba Croix datang bersama polisi. Audrey nggak sadar polisi datang keceplosan kalau Nick mengambil jas di mayat Charles. Croix mendengarnya dan Audrey kaget tiba-tiba ada dia. Semua orang di situ juga nggak tahu kalau Charles tewas, Suji juga tewas. Croix akan menahan Audrey dan Nick, tapi mereka meminta waktu sebentar untuk menjelaskan. Audrey dan Nick menjelaskan. Dugaan pertama mereka pelakunya adalah Toby, tapi ternyata dia juga tewas. Lalu Sergei mengakui kepada Audrey dan Nick kalau pembunuhnya adalah Kolonel, tapi itu tidak benar karena pada saat kabur melalui jendela, mereka melihat Kolonel sedang gosok gigi saat kematian Sergei. Nick dan Audrey juga bilang kalau mereka mengetahui hubungan yang dilakukan oleh Grace dan Vikram. Sementara Juan, Nick yakin dia bukan pelaku karena pada saat kematian Suji dia bersama Nick. Lalu siapa pelakunya? Nick dan Audrey sebenarnya bingung siapa pelakunya. Croix tepuk tangan karena dia senang. Kini semua orang sepakat kalau pembunuh Malcolm juga yang lain adalah Audrey dan Nick. Sampai akhirnya Croix mengatakan soal hukum di Prancis. Audrey langsung teringat, kalian masih ingat kan soal hukum Prancis tentang warisan yang pernah dijelaskan oleh Kolonel? Tidak peduli si surat wasiatnya, anak laki-laki harus membagi rata harta warisan. Tidak peduli isi dari surat wasiatnya, anak Malcolm sudah tewas semua. Toby dan anak dari Madeline. Kolonel meyakinkan anak dari hubungan Malcolm dan Madeline sudah meninggal. Nick bilang mungkin saja Malcolm tidak menginginkan anak laki-laki dari Madeline, tapi Kolonel meyakinkan kalau Malcolm tidak mungkin menelantarkan anak laki-lakinya. Dia ingin hartanya, ada yang meneruskan. Tapi Nick ternyata diam-diam. Dia melakukan pelacakan bahwa akta kematian anak dari Madeline tidak pernah ditemukan. Hanya ada akte kematian Madeline saja. Lalu Audrey bilang, bagaimana kalau ternyata anak dari Malcolm dan Madeline adalah perempuan dan anak tersebut bukanlah anak yang diinginkan Malcolm. Dengan kata lain, anak perempuan itu dibuang. Kolonel bilang itu masuk akal. Bisa saja anak perempuan itu diberikan kepada orang lain. Vikram bilang bisa saja anak perempuan itu sudah dewasa dan menikah lalu mengubah nama. Lalu Audrey menuduh Grace telah mengganti nama. Grace santai karena banyak artis mengganti nama panggungnya. Tapi Nick, karena dia penggemar Grace, dia mengetahui nama asli Grace dari film pertamanya Grace. Memperkenalkan nama dia adalah Grace Butler. Croix mengatakan Butler jika diterjemahkan dalam bahasa Prancis berarti Le Boutelière. Madeline Le Boutelière adalah ibu Grace. Tapi dia tidak mengaku. Ditambah dia bilang saat kejadian Malcolm tewas dia tidak berada di tempat. Nick membenarkan,
tapi Grace adalah orang di balik mati lampu ketika di ruangan itu. Dan Toby diyakinkan oleh Grace untuk membunuh ayahnya agar harta Malcolm dibagi kepadanya. Dan Toby dibunuh oleh Grace supaya Grace bisa menyimpan semuanya sendirian. Ketika Nick dan Audrey mulai membicarakan kasus ini, Grace berusaha untuk membunuh mereka, tapi untungnya saat itu Sergei menghalangi pintu, jadi selamat. Setelah itu, Audrey dan Nick kabur. Mendengar Vikram bersama Grace bercocok tanam, hubungan ini adalah sebuah alibi untuk merayu Vikram. Grace juga mencoba membunuh Audrey dan Nick di perpustakaan, juga di gang sepi, tapi malah mengenai Suzy. Dan senjata busur yang digunakan Grace, Nick mengenalinya. Itu berasal dari film yang pernah dibintangi oleh Grace. Dan Grace membunuh Charles karena dia tahu Charles tidak akan berhenti mencari pembunuh Suzy karena Charles mencintai Suzy. Dan kini Nick mengetahui kalau dalang dari semua ini adalah Grace. Grace sudah tidak bisa mengelak. Akhirnya dia mengaku sambil mengatakan kalau ayahnya brengsek, tapi dia bilang dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Croix meminta bukti karena Grace tidak bisa ditangkap tanpa bukti. Meskipun sudah mengaku, dengan santai Grace beranjak dari kursinya. Lalu Audrey meminta untuk melepaskan topi, tapi itu ditolak oleh Grace meskipun Croix memintanya juga. Pasti kalian ingat Nick melemparkan piring dan mengenai seseorang bertopeng dengan busur. Pasti akan ada bekas luka. Croix dengan memaksa langsung membuka topinya dan terbukti ada bekas luka di dahinya. Lalu Grace mengeluarkan pistol. Juan mencoba menyerang tapi ditangkis dan Grace menyandra Audrey. Dengan ajaib, Nick melakukan Setelah selesai, Audrey mengucapkan terima kasih kepada Juan dengan mengatakan kau sangat pemberani mencoba menghalangi serangan dari Grace. Lalu Juan menjawab, "De nada, senorita." Juan pun pergi. Lalu Vikram memiliki sebuah pertanyaan, bagaimana bisa Grace membunuh Sergei? Padahal sejam sebelum mereka ke kamar, mereka berada di bar. Audrey dan Nick langsung terkejut. Pertanyaan muncul, bagaimana bisa Juan mengerti ucapan terima kasih dari Audrey barusan? Dan ternyata pembunuh Sergei dan yang mencoba menghalangi Nick saat pengejaran membuatnya terjatuh adalah Juan. Dia juga yang menaruh racun di minuman Charles. Croix yang berada di situ sadar langsung mengejar Juan. Terjadi perkelahian dan Juan merebut pistol Croix. Juan pun menyandra Croix sambil menceritakan sebenarnya. Ternyata selama ini dia juga bisa bahasa Inggris dan kini terkuak. Dalang semua ini adalah Juan yang sebenarnya atas balas dendam masa lalu yang pernah dilakukan Malcolm kepada ayahnya, dan yang meyakini Toby untuk membunuh ayahnya adalah Juan juga. Lalu Juan membawa Croix ke mobil bersama Audrey mengejar menggunakan mobil Ferrari. Audrey yang menyetirnya. Tidak disangka, Nick aja heran Audrey begitu hebat dalam menyetir. Meskipun yang dia kejar adalah juara Grand Prix tahun ini. Dan sampai akhirnya terjadi sesuatu kepada mobil Juan. Audrey menabrak dari belakang, membuatnya oleng sehingga menabrak. Nick menghampiri mengeluarkan Croix. Namun ternyata Juan masih hidup, menonjok Nick dan menodongkan pistol. Tapi setelah itu terjadi ending yang sangat absurd. Juan tewas tertabrak bus. Kalau kalian ingat, bus itu yang akan ditumpangi oleh Audrey dan Nick ketika baru saja take off di bandara. Sedikit penjelasan bagi yang mungkin belum paham. Dalang dari semua ini kita tahu adalah Juan atas dasar balas dendam. Lalu bagaimana dengan Grace? Kita merajuk pada hukum di Prancis yang mengatur warisan. Toby adalah pewaris harta kekayaan Malcolm, tunggal. Sementara Grace anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan secara langsung dari harta Malcolm. Ditambah bukan anak yang diinginkan. Juan mengajak Grace yang sama-sama memiliki rasa kebencian kepada Malcolm untuk menghancurkan keluarga Malcolm. Begitulah ceritanya. Oke, gua Angga mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya juga ya, biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.